Oke, terima kasih. Sepertinya jaringan saya ini ya naik turun juga nih. Dari pagi tadi karena di sini yang PJJ ada 3 orang plus saya ada diklat juga, jadi 4 device langsung, jadi agak susah untuk WiFi. Oke, saya izin share screen. Oke, mohon dicek apakah terlihat? Terlihat, Miss. Terlihat, Miss. Terlihat ya. Sebentar saya adjust dulu. Oke. Ini nggak terlalu kecil kan ya? Tidak, Miss. Tidak, oke, baik. Chapter 13 terkait dengan pricing decision dan juga untuk cost management. Jadi ini sebenarnya irisan untuk pokok bahasan ini itu ada di mata kuliah AKBI, dan nanti kalau kalian ambil D4 lanjutannya, ini ada di kuliah di mata kuliah akuntansi manajemen. Memang ini irisannya cukup dekat sekali, dan untuk chapter 13 ini memang baru diperkenalkan untuk kurikulum yang baru kita susun per periode 2017 ke atas. Jadi kalau kakak kelas sebelumnya kalian itu yang masih mendapatkan akuntansi biayanya itu tunggal, tidak ada akuntansi biaya 1 dan 2, mereka nggak akan dapat materi terkait dengan pricing decision ini. Nah, saya cerita dulu awal muasalnya kenapa ini dimasukin sebagai pokok bahasan di AKWI 2, karena sebelumnya kita rencananya ingin memasukkan terkait dengan produksi, tapi produksi yang sifatnya kontrak. Jadi menentukan harga pokok produksi untuk produk-produk yang sifatnya kontrak, misalkan ada konstruksi dalam pengerjaan. Nah, itu tadi awalnya kita mau masuk ke sana. Tapi ternyata setelah kita cek kembali terkait dengan source yang akan kita gunakan, ternyata untuk di Indonesia sendiri terkait dengan kontrak tersebut itu buku literaturnya masih belum banyak. Dan semuanya masih mengacu ke buku-buku versi India, di mana untuk kontrak-kontrak yang ada di sana itu semuanya agak berbeda dengan sifat yang ada di kita. Makanya waktu itu dialihkan untuk mengajarkan terkait pricing decision, karena ini katanya bisa lebih berguna untuk dipakai nanti kalau misalkan kita KKM gitu ya. Nanti ini bisa dipakai untuk bekal. Kalian sudah KKM kan ya? Belum, Miss. Belum ya? KKM itu semester berapa? Semester 4 menuju 5 atau? Pas liburan, Miss. Ya. Oh, besok berarti ya? Miss. Iya. Ini bisa dipakai kalau misalkan nanti KKM-nya ada yang ngambil di perusahaan manufaktur ya, manufaktur yang levelnya kecil, misalkan seperti UMKM, itu biasanya mereka terkait dengan pricing itu ya mereka cuma ngitung apa sih harga pokok gitu kan. Itu pun dalam penghitungan harga pokoknya mereka masih jauh lah dari, kalau kita biasanya kan ada DM, DL, FOH. Nah, mereka biasanya untuk ngitung harga pokok itu semua mereka hanya masukin faktor unsur DM sama DL-nya aja. FOH-nya itu mereka kadang-kadang tidak memasukkan unsur FOH-nya. Apalagi kalau FOH-nya itu ternyata, kalau UMKM itu kan biasanya kalau rumahan ya, misalkan dia produksi roti gitu, itu peralatannya nyampur sama peralatan milik pribadi. Terus misalkan untuk listriknya, tempatnya nanti listriknya masih nyampur sama listrik pribadi. Jadi itu agak susah memang untuk menentuin HPP-nya. Itu nanti bisa dijadikan objek juga untuk KKM. Oke, kita lihat di sini. Nah, terkait dengan objektif yang akan kita pelajari di sini, kita akan mendiskusikan terkait dengan yang pertama, 3 major effects that affect pricing decision. Nanti kira-kira faktor-faktor apa aja yang bisa mempengaruhi pricing decision. Terus yang kedua, bagaimana caranya pada saat perusahaan itu ingin melakukan long run pricing decision. Kemudian untuk menentukan price suatu produk nanti bisa menggunakan pendekatan target costing approach, atau di sini kita bisa menggunakan konsep yang namanya cost incurrence dan lock-in cost. Dan di sana juga ada, kalau yang nomor 5 ini yang paling sering digunakan, yaitu price product
ditambah dengan cost plus approach. Jadi price produk ini menggunakan HPP yang nanti akan kita tambahkan dengan beberapa biaya tambahan di dalamnya. Kemudian nanti di sini ada menggunakan life cycle budgeting. Setelah itu nanti kita mendeskripsikan praktek di lapangannya terkait dengan dua model pricing tersebut. Dan untuk yang nomor 8 ini kita nggak masuk di dalamnya ya sebenarnya untuk antitrust laws dan on pricing ini. Nah, di sini ada tiga hal penting yang memang sangat berpengaruh terhadap yang namanya penentuan harga. Yang pertama sudah pasti konsumen atau customer. Jadi customer itu menjadi dasar utama kita untuk menentukan apakah produk yang akan kita jual ini akan kita berikan harga yang menengah, harga yang cukup kompetitif gitu kan ya, atau harga yang murah. Kemudian selain dari customer, itu juga ada kompetitor. Ini tadi yang saya bilang bahwa kebanyakan UMKM memang menggunakan penentuan harganya itu pakai dasarnya kompetitor. Dan yang ketiga, kalau misalkan dia memang paham terkait dengan cost accounting, mereka pasti akan menjadikan perhitungan cost itu sebagai dasar untuk penentuan harga. Oke, di sini influence-nya sejauh mana? Kalau untuk customer itu biasanya effect on demand for a product or service. Jadi memang kalau kita lihat customer itu bisa cukup mempengaruhi dengan cara kalau kita biasa suka lihat ada suatu produk yang akan di-launching, biasanya mereka itu kan melakukan kayak survei terkait dengan kira-kira produk ini kalau Anda yang disurvei gitu kan, bersedia untuk membayar dengan harga berapa. Itu banyak sekali survei-survei terkait dengan produk baru, itu yang biasanya ada di Google ya. Dan itu lumayan sih, biasanya mereka itu memasukkan beberapa insentif kepada customer yang sudah mengisi kuesionernya dengan cara mengirimkan produk yang baru atau yang akan mereka launching tersebut. Terus kenapa si kompetitor ini cukup berpengaruh? Di sini untuk kompetitor itu sendiri, katanya bisa mempengaruhi harga itu melalui teknologi mereka, melalui plan kapasitas mereka, dan juga melalui strategic operating mereka. Gitu. Jadi yang cukup kelihatan banget sih kalau di kita mungkin adalah untuk retail ya, untuk retail seperti cellphone, terus kemudian juga laptop, itu biasanya kan ketika satu produk sudah mengeluarkan brand yang baru gitu kan ya, sudah mengeluarkan produk yang baru, biasanya para kompetitornya itu akan mengeluarkan saingan untuk produk tersebut yang mungkin kalau misalkan mau dijual itu harganya hanya beda-beda tipis sama produk yang sebelumnya. Jadi mereka menyasar dari sisi teknologinya, menyasar dari sisi kapasitasnya, dan juga dari sisi strategic operating-nya. Nah, di sini terkait dengan cost, kenapa katanya cost itu bisa mempengaruhi harga? Karena yang namanya cost itu bisa mempengaruhi supply. Jadi the lower the cost, katanya the greater the quantity of firm is willing to supply. Jadi bukan tidak mungkin gitu ya. Kalau misalkan suatu cost atas produk tersebut rendah, biasanya permintaan atas kuantitas barang tersebut itu cukup tinggi. Sehingga nanti untuk disuplai pun nanti perusahaan akan diminta untuk mensuplai dalam jumlah yang cukup besar. Nah, di sini ada short run pricing dan juga ada long run pricing. Kalau short run pricing sesuai dengan namanya, berarti di sini keputusan untuk menentukan harganya itu digunakan untuk kurang dari sama dengan 1 tahun. Jadi seperti halnya definisi liabilities ya, untuk short run ini memang untuk barang-barang di mana spend time-nya itu kurang dari sama dengan 1 tahun. Terus di sana kalau untuk long run ya ini karena untuk strategic decision biasanya untuk bikin relationship dengan customer kita pasang harga yang cukup stabil. Jadi untuk beberapa tahun ke depan gitu ya, selama tidak dipengaruhi oleh risk rate gitu kan ya, interest rate ataupun juga inflasi ya kita akan berada di harga yang stabil
Kalaupun tidak stabil, tapi bisa diprediksi lah. Misalkan ada kenaikan, mungkin naiknya juga hanya sedikit. Ataupun ketika ada penurunan, penurunannya pun tidak terlalu tajam. Nah, ini yang disebut sebagai long run pricing. Kalau sebagian besar barang-barang produksi kalau seperti kayak manufaktur untuk bahan makanan, itu biasanya mereka berada di short run. Karena kalau mereka berada di long run decision, produksi makanan, bahan-bahan makanan itu atau bahan baku makanan itu biasanya kan mereka demand and supply-nya cukup bervariatif gitu kan ya, volatilitasnya cukup tinggi sehingga kalau dia mainnya di long run itu bisa jadi kalau nggak konsumennya yang kabur, biasanya ya produsennya yang akan gulung tikar. Jadi kalau untuk barang-barang seperti itu biasanya mereka mainnya di short run. Tapi kalau untuk barang-barang yang bisa bertahan lama, lebih dari 1 tahun periodenya dan tidak terlalu tinggi fluktuasinya, demand and supply-nya pun itu tetap atau stabil, itu biasanya mereka lebih banyak mainnya di long run. Nah, kemudian di sini terkait dengan cost allocation, katanya di sini, saya admit dulu Rafif, sepertinya tadi keluar ya. Sebentar ya. Ya, seperti biasanya, seperti definisi yang pernah kalian dapat di AKMI 1, cost allocation itu artinya kita akan berupaya untuk mengalokasikan biaya-biaya yang memang timbul atas suatu produk. Namun produk ini kalau kita mau trace secara langsung terkait dengan biayanya itu agak susah. Jadi karena kita nggak bisa men-trace atau kalau misalkan mau di-trace pun kondisinya tidak ekonomis alias dia tidak efektif, ya berarti kita nanti akan melakukan cost allocation. Masih ingat apa itu teknik-teknik di cost allocation? Ada teknik apa aja di cost allocation? Masih ingat nggak? Yang mana sih cost allocation? Coba saya mau tanya. Coba Diva, cost allocation itu yang mana Diva? Cek Diva, suara saya terdengarkah? Masuk, Miss. Oke. Yang mana sih cost allocation Diva? Mengalokasi cost berarti yang costing saya kalau nggak salah yang ada ABC gitu nggak sih, Miss? ABC. Oke, kalau ABC itu mengalokasikan biaya apa di dalamnya? FOH, FOH berdasarkan aktivitas. atas aktivitas. Oke, betul sekali. Terima kasih Diva. Yuk yang lain, selain ABC costing, cost allocation itu bisa ditemui di teknik apa lagi? Traditional costing, Miss. Traditional costing dengan siapa ini? Dimas, Miss. Oh, Dimas. Oke. Traditional costing itu apa, Dimas? Membebankannya berdasarkan volume, Miss. Membebankannya berdasarkan volume. Berarti kalau dibebankan berdasarkan volume, sifat masing-masing produk itu cost-nya gimana? Sama atau berbeda? Sama, Miss. Sama ya. Ya, kalau berdasarkan volume berarti kan mau itu produknya menggunakan sumber daya yang banyak atau sumber daya yang sedikit, pasti dia tidak akan melihat itu. Yang dia lihat hanyalah jumlah outputnya aja. Oke, baik. Terima kasih, Dimas. Ada lagi tadi traditional costing sudah katanya alokasinya. Pakai activity based costing sudah. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada satu lagi tuh yang belum kejawab. Coba saya tanya Fauzan. Silakan Fauzan.
Yang satunya kurang tahu, Miss, lupa. Kurang tahu, lupa. Oke, kalau saya bantu dengan teknik direct method, masih ingat nggak? Step down method, reciprocal method, Miss, putus-putus, Miss. putus-putus. Sebentar, saya cek. Kalau di sini kok nggak ada warning bahwa, kalau sekarang sudah oke nggak? Sudah, Miss. Sudah ya? Oke, kalau saya bilang mengenai direct method, kemudian ada reciprocal method, dan juga step down method, masih ingat? Udah lupa, Miss. Udah lupa. Coba yang lain, ada yang ingat nggak? Apa itu yang ada reciprocal, yang ada direct method, step down method? Izin, Miss. Iya, Departementalisasi ya, Miss? Iya, betul sekali, Pipin. Departementalisasi. Artinya, alokasi biaya itu bisa dihubungkan dengan fungsinya. Jadi kalau misalkan biaya ini bukan termasuk biaya produksi, gitu kan ya, mereka akan dialokasikan sesuai dengan cost driver-nya nanti ke masing-masing biaya produksi. Jadi kan kalau di FOH departementalisasi itu, si service department itu akan mengalokasikan yang bukan biayanya mereka untuk dikembalikan kepada production department. Nah, itu terkait dengan cost allocation. Jadi cost allocation ini sebenarnya mereka itu bisa di-trace. Jadi kalau kita mau teliti lebih lanjut lagi, mereka bisa di-trace. Hanya saja kalau kita mau teliti lebih lanjut, cost efektifnya juga susah. Kayak kita belajar activity based costing itu kan biasanya kita harus memilih-milih tuh dari activity driver per masing-masing level, dari level batch, level unit, level product, level facilities. Nanti dari masing-masing level ini akan dilihat cost pool-nya kemana. Kan gitu ya. Bisa di tracing, tapi kurang efektif gitu. Itu cost allocation. Nah, di sini biasanya kalau yang paling mudah, kalau di lapangan itu, mereka itu biasanya membandingkan comprise a large percentage of the overall cost. Jadi cuma tinggal ngebandingin antara biaya yang sudah dikeluarkan per produk ini, kalau saya bandingkan dengan biaya secara keseluruhan, biaya produk secara keseluruhan, kira-kira cost objek yang ini kena porsi berapa persen. Itu yang paling normal dilakukan di lapangan. Karena kalau kita mau pakai activity based costing, bukannya nggak bisa, tapi takes time. Terus di sini terkait dengan cost allocation, itu nanti manfaatnya adalah kepada manajemen decision gitu kan ya. Jadi si manajemen decision ini apakah dia akan ujung-ujungnya harga jualnya itu akan dinaikkan sekian persen atau justru malah akan diturunkan sekian persen, atau misalkan cukup deh margin kontribusinya 20% aja gitu ya. Jadi ini terkait nanti cost allocation. Berikutnya di sini purpose of cost allocation. Sudah tadi dijawab di depan ya. Provide information for economic decision, kemudian to motivate managers and other employees, dan juga di sana katanya justify cost or compute reimbursement amount. Ini biasanya untuk beberapa biaya yang sifatnya itu perhitungan pemakaian biayanya di akhir. Jadi pada saat di awal itu mereka diberikan biaya secara lamsam gitu kan. Terus pada saat mau di-reimburse itu baru dihitung secara benarnya atau secara activity-nya. Atau katanya untuk mengukur perbandingan antara income dengan asetnya. Nah, untuk long run pricing approach ini sendiri, kita punya dua pendekatan di sana. Yang pertama kita pakai pendekatan market base, dan yang kedua kita menggunakan pendekatan cost base. Di antara dua pendekatan ini, itu tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang benar. Artinya, kedua-duanya bisa digunakan atau bisa dipakai sesuai dengan kondisinya. Kalau misalkan di sana ada pertanyaan, what our customer want and how competitors will react to what we do. Jadi kalau misalkan customer itu maunya berapa atas harga produk kita, terus kompetitor itu kira-kira ngasih harga atas produk yang mirip-mirip sama produk kita itu berapa. Nah, ketika kita dihadapkan dengan kondisi ini, kalau kita menggunakan cost base,
itu bukannya tidak tepat, tapi justru nanti produk kita itu dinilai cukup egois. Artinya kita nggak bisa mempertimbangkan kemauan dari pasar. Jadi kalau kondisinya seperti tadi, ya mau nggak mau kita menggunakan pendekatan market base. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan cost base, itu biasanya akan bisa dijawab kalau produk kita ini merupakan produk yang memang hanya satu-satunya atau produk yang tidak memiliki pesaing. Yang kedua, produk yang kita create ini adalah produk yang tujuannya untuk menciptakan return on investment. Ya. Contoh di sana pertanyaannya adalah, given what it costs us to make this product, what price should we charge that will recoup our cost and achieve a target return on investment? Contohnya kalau misalkan mau nentuin tarif jalan tol yang akan dikerjakan ini. Nah, karena pengerjaan jalan tol itu single gitu kan, tidak ada pesaing yang lain yang kan kita nggak ada nih kalau jalan tol itu kita lewat 2 tempat, kita mau ngambil dari jalan tol yang punyanya perusahaan A sama punya perusahaan B, tapi tujuannya sama, kan nggak ada yang kayak gitu kan. Nah, kalau seperti itu mereka tidak menggunakan market base pendekatannya, tapi mereka menggunakan cost base. Di dalamnya itu ada unsur harga pokok produknya, dan di dalamnya itu mereka mencantumkan target return on investment-nya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa tarif jalan tol itu sering mengalami kenaikan, karena di dalamnya itu ada target ROI-nya. Sedangkan kita tahu, ROI tadi kan akan dipengaruhi oleh beberapa resiko yang sifatnya tadi adalah sistematis. Inflasi, kita nggak bisa mencegah. Jadi ketika awalnya perusahaan bilang target ROI-nya 20%. Nah, 20% pada saat inflasinya hanya 3%, dengan 20% pada saat inflasinya mencapai 7%, pasti kan nanti kontribusi marginnya berbeda. Jadi kalau seperti itu, kalau kita menggunakan market base itu sangat tidak tepat gitu ya. Makanya nanti kita menggunakan pendekatan cost base. Oke, sampai sini untuk market base dan cost base ada pertanyaan dulu nggak? Izin Miss, mungkin konfirmasi bisa. aja Miss. Jadi intinya dari market based approach ini kayak pertimbangkan dulu pelanggan dan kompetitor baru ke price gitu ya Miss. Sedangkan cost based approach ini berarti price dulu baru ke kompetitor sama pelanggannya gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau si market base ini kita yang sedikit ngikutin alurnya atau kemauannya konsumen. Tapi kalau cost base, konsumen tidak punya kuasa di sini. Jadi konsumen yang ngikuti kemauannya produsen. Gitu, Diva. Berarti kalau misalnya cost based approach ini tadi Miss bilang, apakah bisa diterapkan di kayak perusahaan monopoli atau oligopoli gitu nggak Miss? Iya. Kalau untuk cost base ya. Ya Miss. Siap, terima kasih Miss. Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya? Tidak ada? Oke. Kita lanjut kembali. Kemudian di sini terkait dengan pasar kompetitif gitu kan ya. Company yang berada di pasar yang cukup kompetitif, pasar kompetitif itu artinya antara pembeli sama penjual tadi jumlahnya cukup bersaing gitu kan, sehingga tidak ada yang memonopoli di sana. Itu memang mereka menggunakan pendekatan market base gitu kan. Nah, di sini untuk pasar-pasar yang sifatnya kurang kompetitif, ini mereka bisa pakai mix. Jadi cenderung ada dari market base bisa, dari cost base bisa, tinggal dilihat mana di antara kondisi produknya ini lebih ke arah market base atau lebih ke arah cost base. Nah, sedangkan untuk pasar-pasar yang tidak kompetitif sama sekali, nah ini baru kita bisa menggunakan cost based approach. Kalau dulu mungkin untuk supplier atau penyedia bahan bakar itu kan di kita hanya ada satu ya, tapi kalau setelah sekarang ini ke depan kan sudah mulai ada pesaing gitu kan, walaupun ternyata pesaingnya pun banyak yang tumbang. Jadi kalau dilihat sekarang kan para supplier atau para produsen untuk bahan bakar itu kan yang masih tetap eksis hanya satu itu aja kan. Memang yang lain tadi mereka tidak bisa menyaingi si perusahaan ini ya karena tadi mungkin harga yang diberikan jauh melampaui dari
kemampuan atau daya belinya konsumen. Jadi kalau untuk pasar-pasar yang memang tidak kompetitif, yaitu menggunakan cost-based approach itu nggak ada masalah. Nah, di sini katanya untuk harga mau pakai pendekatan yang manapun gitu kan, kita harus bisa memahami terkait dengan si customer dan juga kompetitor kita. Yang pertama, biasanya, cek izin internet connection saya di sini unstable. Apakah di kalian putus-putus? Tidak, Miss. Oh enggak, ini justru ada warning bahwa sinyal saya unstable, tapi justru malah tidak putus ya. Oke. Baik, di sini untuk setting harga tadi, kita butuh memahami kondisi customer dan juga kondisi kompetitor kita. Yang pertama alasannya, kompetitor dengan harga tawaran yang terendah atau cost yang paling rendah itu biasanya restrain prices, kemudian product have shorter life katanya. Dan yang ketiga, customer itu mereka merasa lebih tahu gitu kan, mereka merasa lebih mudah untuk mengakses harga, sehingga terkait dengan informasi akses harga ini itu sebenarnya juga bisa membuat perusahaan tadi mengevaluasi kembali apakah betul harga yang kita tawarkan tadi sudah cukup kompetitif atau enggak. Contohnya kalau sekarang kan kita beli barang itu udah banyak marketplace yang jual kan. Dengan kita searching satu produk saja, di seluruh marketplace itu akan ditampilkan harga dari masing-masing marketplace. Jadi artinya dengan informasi tadi itu customer yang pegang kendali sebenarnya. Kalau misalkan di situ ternyata kita memasang harga yang cukup tinggi, kita akan ketahuan bahwa oh ternyata produk kita tadi harganya kemahalan. Jadi nanti mereka bisa cari kompetitor lain yang harganya jauh lebih murah. Jadi ini alasannya kenapa kita harus paham terkait dengan kondisi customer dan kompetitor kita. Kemudian untuk market-based approach itu sendiri di sini katanya start with a target price which is the estimated price for a product or service. Jadi memang kalau untuk market-based itu kita setting harga pakai target yang sebelumnya sudah kita sasar, mungkin dari hasil survei, mungkin dari hasil research and development. Nah, setelah itu target price tadi yang sudah kita setting itu nanti akan kita adjust. Yang pertama yang kita adjust itu adalah customer perceived value. Jadi biasanya di awal-awal itu pada saat perusahaan tadi ingin melakukan penetrasi pasar, mereka biasanya mengecek nilainya si customer terhadap produk kita ini bagus atau tidak, gitu kan. Kemudian yang kedua, target price itu biasanya based on dari seberapa besar kompetitor itu bisa menyajikan atau memberikan harga terkait dengan produk atau jasa yang kita miliki. Nah, ini terkait dengan 5 langkah untuk target and pricing-nya. Yang pertama, yang jelas produk kita itu bisa memenuhi keinginan daripada customer. Jadi jangan sampai kita sudah menentukan harga, sudah setting price, tapi ternyata dari produk yang kita hasilkan pun tidak bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen. Kemudian yang kedua, setting atau pilih target price-nya. Apakah target price kita tadi untuk menyasar kelompok menengah ke atas ataupun kelompok menengah ke bawah. Kemudian nanti dari target cost tersebut kita akan hitung operating income per unitnya. Setelah itu kita bikin analisis untuk biayanya, dan terakhir terkait dengan analisis biaya ini kita bikin analisis atas value si perusahaan. Jadi value-nya perusahaan itu dalam hal mencapai target tadi apakah achievable ataukah tidak. Nah, kemudian terkait di sini ada value engineering, ada terminologi yang menyatakan di situ ada cost incurrence dan juga ada lock-in cost. Jadi cost incurrence itu katanya pada saat resource-nya itu dikonsumsi, itu bisa sesuai dengan objektif yang spesifik.
kemudian atau sesuai dengan target spesifiknya. Terus di situ ada juga lock-in cost. Lock-in cost itu katanya cost that have not yet been incurred but will be incurred in the future based on decision. Saat ini sih belum masuk nih biaya ini, tapi di kemudian hari mau nggak mau nanti biaya ini akan ikut kita hitung. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kurvanya, di sini adalah lock-in cost, gitu kan. Seperti halnya R&D design. R&D design itu pada sampai dengan tahap tertentu, kalau di sini kita lihat, R&D itu tidak akan kita hitung terlebih dahulu. Tapi ketika di sini dia sudah mencapai targetnya, ketika di sini dia sudah mencapai target yang diinginkan, ini untuk garis kurva lock-in cost-nya, ini nanti akan kita perhitungkan kembali. Gitu ya. Jadi R&D itu di awal-awal memang tidak langsung dihitung nih di sini nih. Dia seolah-olah ya udah ini seperti yang namanya sunk cost aja. Tetap ada tapi nggak pernah diperhatiin. Kemudian di sini terkait dengan cost incurrence. Nah, cost incurrence di sini katanya adalah resource is consumed to meet a specific objective. Ini adalah sekian banyaknya biaya yang memang harus kita korbankan supaya target kita ini tercapai. Jadi biasanya untuk cost incurrence ini kurvanya itu cukup tinggi kalau dia memang berada di sistemnya produksi untuk cost incurrence. Nah, kalau misalkan untuk sisi research and development memang cost incurrence-nya rendah karena kan R&D itu bagi sebagian perusahaan itu memang dianggap sebagai sunk cost. Makanya untuk cost incurrence-nya tadi cukup rendah. Untuk marketing, distribusi, and customer service ini pun juga cukup rendah, kecuali dia sudah mencapai target tertentu, nanti dia di sini naiknya bisa cukup drastis. Kemudian di sini katanya ada avoiding possible undesirable effects. Jadi untuk target costing effort itu kita harus selalu katanya encourage employee participation. Jadi memang mau nggak mau perannya si karyawan pun di sini juga cukup dibutuhkan gitu kan ya. Terus kita harus fokus sama konsumen dan juga di situ kita harus fokus terhadap schedule yang kita buat untuk produksi. Jangan sampai tercipta yang namanya delay di sini karena sekali perusahaan tadi melakukan proses produksi dan terjadi delay itu kan biasanya cost yang harus ditanggung nanti menjadi meningkat. Makanya kemarin kita belajar untuk yang diagram PERT. Dan di situ untuk value chain-nya itu memang kita harus set cost, cutting target. Jadi kita harus potong target kita sampai dengan mana. Kalau target itu sudah tercapai, berarti nanti cost-nya baru bisa kita pilah-pilah mana cost yang bisa diefisiensikan. Kemudian kalau untuk cost plus pricing, sesuai dengan namanya ya, berarti untuk penentuan harga di sini adalah cost ditambah dengan beberapa margin yang memang kita mau edit gitu kan ya. Nah untuk margin sendiri ini biasanya memang kita sebut sebagai markup. Jadi terkait dengan markup ini memang tergantung kebijakan dari CEO-nya perusahaan. Apakah memang ingin di markup 20% untuk si gross profit-nya, apakah ingin di markup 40%. Yang jelas harga jual di dalam si produk tadi itu isinya adalah sudah meliputi HPP, kemudian di dalamnya itu dia harus edit dengan markup atau dia mau nambahin margin berapa. Nah, kemudian untuk cost plus pricing ini, selain dari hal yang tadi, biasanya mereka juga akan menambahkan target ROI-nya. Jadi, kalau di sini biasanya untuk perusahaan yang sudah go public gitu kan, mereka itu kan biasanya akan issue share di pasar-pasar keuangan, kemudian setelah mereka issue share tersebut, mau nggak mau nanti pada saat mereka punya net income di dalamnya, mereka harus mempertimbangkan terkait dengan dividen yang harus dibayarkan kepada para shareholders. Jadi nanti selain mempertimbangkan terkait dengan margin tadi, mereka harus memasukkan konsep rate of investment di dalamnya. Nah, untuk si cost plus pricing ini memang mau nggak mau kita harus misah-misahin di antara
variabel manufacturing cost, kemudian si variable cost itu sendiri, terus untuk manufacturing cost-nya saja seperti apa, dan kalau untuk full costing-nya seperti apa. Oke, ini nggak terlalu banyak sih di sini kalau untuk materi-materi di bab ini kebanyakan teori ya, kebanyakan teori. Nah, kita ambil yang sedikit yang memang biasanya ada di pilihan ganda. Saya nggak tahu kalau untuk besok ini apakah ujiannya ada pilgan atau enggak, karena saya kemarin hanya disuruh sama Dosko itu untuk bikin soal yang paling mudah katanya. Oke, saya udah siapin soal yang paling mudah. Jadi nggak dikasih tahu juga apakah bentuknya nanti ada pilihan ganda atau tidak. Jadi cuma dikasih guidance-nya itu nanti soalnya ada soal mudah, soal sedang, sama soal kompleks. Kalau saya nggak salah, sebentar saya coba buka. Oh, bahkan nggak ada. Yang sukar itu nggak ada. Jadi levelnya hanya mudah dan sedang saja. Tapi kalau untuk bentuknya nggak tahu ya. Maksudnya bentuknya apakah ada pilgan atau enggak. Yang jelas di sini bab yang akan diujiankan ya kita nanti CBA, Cost Behavior Analysis. Semoga masih ingat kemarin ya. CBA itu yang mana? Masih ingat nggak? Awal, Miss. Yang Yang mana? Tentukan High fixed low cost. point. High low point method. Ya, itu yang paling populernya di situ. Terus ada break even point dan juga CVP masih ingat ya? Menghitung BEP, terus menghitung DCA. DCA itu yang kemarin yang apakah sebaiknya sewa ataukah sebaiknya beli gitu kan ya, apakah bikin aja atau beli aja, terus mau di shutdown kah atau tidak gitu ya. Itu DCA, terus linear programming yang kemarin juga yang ada maksimalisasi profit dan juga minimalisasi biaya, terus ada direct costing, dan terakhir ada di sini pricing. Sebentar, harusnya kita masih ada satu lagi ya, satu bab lagi ya. Bab terakhir itu bicara mengenai, sebentar saya cek RPS-nya dulu. Kok ini saya baru ngeh, kok kurang satu kayaknya. Itu review, Miss. Kayaknya yang pertemuan 7, Miss. Oh iya, minggu depan terakhir ya. Iya, Miss. Masya Allah, udah terakhir aja, cepet banget. Oke ya, review berarti ngulang-ngulang semuanya, nanti bisa kita pakai lah untuk kuis ya. Kita belum kuis kan ini. Pokoknya di sini sih untuk level-level soalnya sih tidak ada level soal kompleks. Gitu kan. Kalau kemarin kata Dosko, ya gantian lah, kemarin kan kita UTS-nya udah cukup middle to high gitu kan. Nah, di sini kita coba middle to low. Dan kalau saya lihat proporsinya ini justru lebih banyak ke arah mudahnya. Jadi semoga besok nilai UAS-nya terdongkrak semua ya. Amin, Miss. Amin. Iyalah, harus dong. Pokoknya besok revenge-nya di UAS gitu kan. Kalau kemarin sudah cukup terdampak di UTS, UAS-nya jangan sampai terdampak lagi karena UAS-nya sudah saya kasih soal yang paling mudah itu. Kalau saya juga bikinnya nggak kalau kemarin mungkin bikin soal UTS-nya agak susah gitu kan ya. Tapi kalau untuk yang UAS ini nggak sampai berhari-hari saya bikin. Saya cuma bikin 1/4 hari ya. Cuma 3 jam selesai sama kuncinya. Jadi saya harap kalian udah pas besok ngerjain itu 30 menit selesai. Gitu ya. Karena kan kalau bikin soal itu kan 3 jam itu artinya saya nyari-nyari angka yang bagus gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti mau dibagi, dikali atau dikurang, jangan sampai nanti angkanya itu, kalaupun komanya masih koma yang bagus-bagus lah ya, koma yang bulat, bukan koma yang keriting-keriting di belakangnya. Itu nyari angkanya kan yang susah. Oke, nah di sini ada faktor-faktor lain untuk pricing decision yang sifatnya bukan merupakan faktor dari biaya itu sendiri. Contohnya di situ ada price discrimination. Di sini adalah praktek untuk mencas different customer to different prices. Walaupun produknya sama, tapi kalau customernya beda, berarti beda harga.
Kira-kira praktek ini di kita ada nggak ya, price discrimination? Ada, Miss. Ada, contohnya apa? Gas LPG itu mungkin, Miss, yang 3 kilo sama 12 kilo. Iya, betul sekali. Itu adalah contoh nyata terkait dengan price discrimination ya. Artinya dengan produk yang sama gitu kan ya, tapi yang disasar itu beda konsumen gitu kan. Walaupun gas yang LPG yang biru itu sama gas LPG yang tabung hijau itu kalau kita bagi per kilonya gitu kan ya, harusnya kan logika kita sama gitu kan. Tapi ternyata ketika kita bagi, memang tabung yang hijau tersebut harganya jauh lebih murah untuk dihitung per kilonya dibandingkan yang berwarna biru. Jadi memang di situ ada konsep price discrimination. Tapi untuk price discrimination ini pasti harus dipengaruhi oleh faktor hukum di dalamnya. Jadi memang sifatnya ini harus yang legal, tidak boleh yang ilegal. Kemudian ada praktek juga katanya di sini. Sebentar saya admit Rafif dulu. Ada praktik juga yang namanya peak load pricing. Di situ katanya practice of charging a higher price for the same product or service when demand approaches the physical limit of the capacity to produce. Jadi kita mengecas harga yang cukup tinggi untuk produk atau jasa yang sama pada saat memang kebutuhannya itu mendekati kapasitas batas atas. Nah, kira-kira kalau di kita ada nggak sih kondisi yang kayak begini? Ada, Miss. Ada, ya. Masker kemarin. Iya betul, baru kemarin kejadian ya. Tabung oksigen gitu kan, yang tiba-tiba barangnya juga jadi tinggi. Terus kalau sekarang mungkin obat-obatan terkait dengan obat-obatan yang dibutuhkan untuk COVID ya, terus obat-obatan untuk kayak vitamin gitu. Antivirus, Miss. Antivirus, betul sekali Safira, yang sekarang sudah menghilang ya Safira ya. Saya nggak tahu kalau di tempat kalian masih Ya, ada atau enggak. mahal, Miss, jadinya. Iya betul, mahal. Bahkan sampai di kami itu di sini di Jakarta itu sampai ada yang buka posko, misalkan ada yang sudah sembuh terus ada yang kelebihan obat, silakan obatnya untuk disumbangkan ke sana karena memang sudah habis. Nah, ini terkait dengan penentuan harga, tapi basisnya itu bukan basis harga pokok produksi, tapi gara-gara ada simptom tertentu. Makanya di situ ada yang namanya peak load pricing. Dan ini sebenarnya bukan praktek yang diperbolehkan kan ya untuk peak load pricing. Namun karena demand di luar sana cukup tinggi gitu kan, beberapa orang biasanya memanfaatkan ini untuk menentukan pricing decision tadi. Kemudian yang ketiga, untuk yang non-cost factor ini ada international pricing price. Di situ katanya charge in different countries very much more than the cost of delivering the product to each country. Katanya terkait dengan international pricing ini, untuk produk yang sama misalkan, di beberapa negara itu harganya bisa dicas untuk harga yang berbeda-beda. Gitu ya. Praktek ini untuk international pricing ini sangat sangat mungkin terjadi, dan kalau orang pajak memang ngambilnya dari sini nih. Mereka mencari celah atau mencari bukannya keuntungan, tapi mencari bagaimana caranya supaya negara bisa mendapatkan tax yang lebih tinggi, itu mereka cari dari sini, gitu kan ya. Biasanya memang kalau kita ambil barang dari luar sana gitu kan, itu kan pengenaan pajaknya jauh lebih besar ya dibandingkan kita ada barang yang serupa dari luar sana yang ternyata dijual di sini, gitu kan. Nah, ini terkait dengan pricing decision, tapi kondisinya kondisi yang tidak bisa kita hitung menggunakan cost tadi. Kemudian di sini terkait dengan yang berikutnya ada antitrust laws and pricing decision. Nah, ini yang kita nggak bisa, kalau di kita nggak ada ya. Katanya price discrimination is illegal if the intent is to lessen or prevent competition. Jadi terkait dengan price discrimination tadi itu menjadi ilegal jika memang tujuannya itu untuk mencegah terjadinya kompetisi. Memang di kita kan tadi yang namanya price discrimination itu dibedakan harganya memang untuk
kayak subsidi silang gitu kan ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika nanti dia sifatnya sudah ilegal. Nah, itu yang memang harus dikurangi di situ. Terus terkait dengan predatory pricing. Dan ini terjadi pada saat katanya company deliberately price below its cost in an effort to drive competitors out of the market and restrict supply then raise prices rather than enlarge demand. Jadi predatory pricing ini kita bikin seolah-olah supaya kita bisa menjual di bawah harga pokoknya. Jadi kalau kita menjual di bawah harga pokoknya, nanti kan harapannya kompetitor itu jadi nggak laku. Jadi kalau misalkan kompetitor ini nggak laku, berarti kan nanti pangsa pasarnya si kompetitor ini hilang, diambil oleh kita. Nah, ketika nanti kita sudah punya kendali atas para pelanggan kita tersebut, nanti baru kita bisa naikin price daripada yang seharusnya. Nah, ini yang memang tidak boleh, praktek ini ada di kita terkait dengan predatory pricing. Kemudian ada juga politik dumping gitu ya. Ini bahasa lama banget dari zaman saya sekolah gitu ya. Tapi saya nggak tahu sekarang ini masih ada atau enggak gitu kan. Ini katanya di sini untuk politik dumping, when a non-US company sells a product in the United States at a price below the market value in the country where it is produced, and this lower price materially injures or threatens to materially injure an industry in the United States. Jadi justru ketika di situ ada perusahaan yang bukan perusahaan dari negara tersebut dan dia menjual produknya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk yang memang dihasilkan dari negara itu sendiri gitu kan. Karena nanti politik dumping ini mau nggak mau nanti akan memukul para pelaku tadi gitu kan ya, para pelaku usaha yang memang aslinya dari negara tersebut. Saya nggak tahu kalau di kita mungkin bisa sedikit disamakan deh. Kalau saya pernah DL ke daerah Palu, di daerah Palu itu saya sama sekali tidak bisa menemukan kayak Indomaret ataupun Alfamart. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu ya, mungkin sekarang sudah ada, tapi beberapa tahun yang lalu ketika saya DL ke sana itu, saya nggak pernah bisa menemukan yang namanya Indomaret dengan Alfamart. Tapi di setiap, mungkin jedanya sekitar 5 meter itu, banyak sekali warung-warung pedagang kecil yang jualan di sana. Jadi kalau misalkan kita butuh untuk barang kebutuhan pokok, ya itu belinya di warung tersebut gitu kan. Jadi memang katanya ketika saya tanya kenapa kok nggak ada Indomaret atau Alfamart di sini, karena kan kalau kita di Jakarta banyak ya, sebelahnya Indomaret pasti udah dibangun sama Alfamart gitu kan. Katanya kalau misalkan ada produk-produk tadi Indomaret atau Alfamart di situ, itu nanti masyarakat lokalnya jauh lebih suka belanja ke sana dibandingkan belanja ke masyarakat sekitarnya, dan itu bisa mematikan potensi untuk masyarakat sekitar. Nah, itu terkait dengan tadi kalau mau dianalogikan politik dumping tadi dengan kondisi di kita. Kemudian ada juga di sini collusive pricing. Ini terjadi katanya when companies in an industry conspire in their pricing and production decision to achieve a price above the competitive price and so restrain trade. Jadi memang di sini collusive, ya namanya juga ini bagian daripada KKN kan ya. Terkait dengan kolusif ini ada beberapa industri atau beberapa perusahaan yang saling berkonspirasi untuk penentuan harga mereka, dan di situ nanti untuk penentuan harganya yang penting harga kita masuk dulu di pasar, harga kita berada di bagian kompetitif gitu kan. Nah, nanti ketika kita udah berhasil menarik para konsumen di situ, baru kita nanti bisa lakukan penjualan yang besar-besaran, namun nanti price-nya bisa dinaikkan kembali. Jadi kalau ini pun juga dilarang di kita sebenarnya. Tapi kalau prakteknya di lapangan, saya belum menemukan terkait dengan si collusive pricing ini, apakah masih berjalan atau enggak. Ya, jadi kira-kira bab 13 isinya seperti ini. Nah, di sini ada terminologi yang ini saya minta untuk diartikan dengan bahasa kalian sendiri terkait dengan terminologi ini. Ada 2 slide di sini ya. Oke. Sebelum saya closing untuk sharingnya, stop share-nya,
Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan, ada yang mau nanya? Izin bertanya, Miss. Iya, dengan Nimas ya. Iya, Miss. Iya, silakan Eh, Nimas. apakah yang tadi Miss yang login cost sama cost incurrence itu bisa diasumsikan fixed cost sama variabel gitu, enggak, Miss? Bisa. Mau dianalogikannya dengan fixed cost dan variabel ya? Iya, yang login itu fix, yang cost incurrence variabel gitu, Miss. Bisa. Bisa nih Mas, tapi nanti Ini memang tapi nanti untuk login cost-nya ini memang grafiknya tidak full mirip seperti fixed cost ya. Kalau fixed cost itu kan bener-bener rata tuh, datar banget gitu. Kalau login ini memang dia ada kenaikan, tapi kenaikannya itu sedikit demi sedikit. Berarti seperti common fixed cost gitu ya, Miss ya, yang selalu tetap dikeluarkan. Iya, betul. Baik, Miss, terima kasih banyak, Miss. Sama-sama nih, Mas. Silakan, ada lagi? Izin bertanya, Miss. Iya, Safira. Itu tadi yang R&D itu termasuk biaya apa ya, Miss? Sama tadi kenapa Miss bilang itu termasuk ke sangkos? Sangkos. Iya, sebagian besar R&D itu kan masuk ke sangkos ya, Safira ya. Jadi artinya perusahaan melakukan kegiatan research and development. Kalau misalkan produknya ini masih produk awal, artinya belum pernah mengeluarkan output sama sekali perusahaan, biasanya R&D ini masuk kriteria sebagai sangkos. Tapi ketika perusahaan tadi, sebenarnya saya udah punya nih produk dasarnya. Nah, kemudian produk dasar ini mau saya kembangkan atau saya modifikasi lebih lanjut, untuk R&D ini itu nanti bisa menjadi bagian daripada biaya produksi. Hanya saja kan kalau misalkan tadi R&D ini merupakan cost yang digunakan untuk produk yang baru pertama kali akan rilis, akan launching, R&D ini menjadi sunk cost. Makanya di sini untuk R&D biayanya cukup tinggi. Gitu ya. Tapi ketika R&D ini untuk biaya produk yang memang produknya sudah pernah existence, tapi produk ini sebenarnya hanya butuh saya kembangkan sedikit lagi gitu kan. Nah, untuk pengembangan yang tadi dikatakan sedikit lagi, R&D tadi boleh dimasukkan sebagai bagian daripada produk. Makanya di sini R&D-nya cukup landai dan ini nanti bisa masuk ke dalam bagian daripada cost incurrence atau ini boleh kita sebut sebagai variabel. Gitu, Safira. Jadi kalau untuk riset di awal dia masuk sangkos, tapi kalau untuk pengembangan masuk ke produksi ya, Miss? Betul. Baik, makasih, Miss. Sama-sama. Silakan, ada lagi? Miss, izin bertanya, Miss. Iya nih, Mas. Kalau di soal itu diketahui nggak, Miss, dipakai market based approach atau cost based approach itu, Miss? Kalau di soal harus diketahui nih, Mas. Nanti kalau nggak Pasti diketahui, diketahui ya, Miss? pasti. Kalau kita nggak diketahui ya kita nggak salah mau ngerjain asumsi pakai market base atau ngerjain pakai cost base. Saya kira analisis sendiri gitu, misalnya diketahui harga dari kompetitornya segini gitu, berarti pakai cost base, market base approach gitu. Kalau misalkan di situ sudah ketahuan dengan jelas gitu kan bahwa ada harga kompetitor, terus kemudian dari harga kompetitor tersebut perusahaan itu ingin mendapatkan alokasi penjualan sekian persen. Nah, kalau dari kata-kata di soal itu sudah ada berdasarkan referensi harga dari kompetitor. Nah, itu berarti dia udah mengarah tuh. Berarti kalau kayak gini kita pakainya pasti pakai market base. Tapi kalau di situ semuanya ada, dikasih data terkait dengan harga kompetitor sekian, terus DM, DL, FOH-nya sekian. Nah, kalau udah kayak gitu tuh kita nggak salah menggunakan pakai asumsi mau pakai market base kah gitu kan, mau pakai cost base kah, itu nggak salah karena itu bisa dua-duanya kan kalau dikasih data full. Gitu nih, Mas. Terima kasih banyak, Miss. Iya, sama-sama nih, Mas. Ada lagi?
Silakan, ada lagi. Nggak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, berarti tugas untuk hari ini yang dikumpulkan untuk sampai dengan batas sore ini adalah yang terminologi ini. Jadi terminologi ini saya tunggu sampai dengan pukul maksimal 16.30. Oke, clear ya? Maksimal 16.30. Ini semua ada di ruangan kan ya? Oke, ada di Zoom. Jadi maksimal pukul 16.30 untuk terminologi, sedangkan untuk tugas RPS itu seperti biasa maksimum adalah 1 minggu dari sekarang. Tapi kalau mau dikerjakan semuanya langsung di hari ini juga nggak apa-apa. Yang penting paling utama adalah yang terminologi. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya close? Izin bertanya, Miss. Iya, boleh Rudi. Tadi kan kurang lebih kebanyakan teori ya, Miss. Untuk soalnya itu biasanya kita menghitung apa saja, Miss. Kalau misalkan soalnya itu hitungan. Oke, kalau misalkan soalnya hitungan, biasanya kita disuruh hitungnya gini. Diketahui misalkan produk ini ada DM, tapi DM-nya pasti nanti akan dijabarkan gitu kan ya. Ada beli bahan baku, pokoknya kayak kita mau ngitung COGM awal gitu Rudi. Nah, nanti kalau misalkan udah kayak gitu, biasanya pertanyaan di bawahnya itu adalah terkait dengan data tersebut gitu kan. Jika Anda sebagai CEO perusahaan dan menginginkan ada return on investment 20%. Berarti kan kalau ada return on investment 20%, kita kan akan susun dulu tuh dari mulai penjualan, kurangin dengan COGS, terus habis kurangin dengan COGS, berarti nanti akan dikurangi lagi dengan operating expense. Nanti terakhir baru ketemu net income. Nah, dari net income itu kan akan kita ukur kira-kira dari net income ini saya bisa nggak mencapai target return on investment 20% atau tingkat pengembalian atas investasi 20%. Berarti kita akan ukur dividen yang harus kita kembalikan kepada si shareholder itu sebesar 20%. Nah, nanti kalau sudah, kita akan lihat dengan kondisi tadi 20% tersebut, kira-kira harga jual yang pantas tadi, sales price-nya itu berapa? Itu Rudi. Jadi di sini nanti kita create income statement sebenarnya. Kita modifikasi untuk income statement-nya. Jadi nanti kurang lebih diketahui data ini ya, DM, DL, FOH-nya, kemudian nanti berdasarkan cost itu ada markup harga yang di income, misalkan ROI 20% tadi, 20%-nya berarti dari cost ini supaya nanti per unitnya untung 20% itu ditambah biaya berapa, ditambah margin berapa gitu ya, Miss? Iya, betul sekali tuh. Terima kasih banyak, Miss. Iya, sama-sama. Ada lagi? Silakan, ada lagi. Ada lagi kah? Nggak ada? Izin terkait tugas tadi, Miss. Oh iya, bagus. Silakan. Itu harus di kertas atau Excel atau gimana, Miss? Oh, yang terminologi? Iya, yang terminologi yang tadi. Oke. Kalau saya membebaskan untuk tugas, gitu ya. Biasanya kan tugas itu ada yang bilang saya lebih suka nulisnya langsung di Word, gitu kan. Silahkan kalau misalkan mau langsung di Word, gitu. Atau saya lebih suka tulis tangan, Miss, biar lebih, kalau tulis tangan itu kan kita menulis tapi kita sekaligus memorize, gitu kan. Ini artinya apa? Itu juga silahkan. Jadi karena ini tugas, jadi saya masih membebaskan. Kecuali kalau ini ujian ya. Kalau ujian baru mau nggak mau kita pakai tulis tangan karena sesuai dengan ketentuan di PK Instan kalau untuk ujian online ya kita harus tulis tangan. Baik, Miss, berarti tugas yang dikumpulkan sampai batas waktu jam 4:30 nanti itu bebas mau pakai kertas atau Word atau Excel atau yang lainnya itu berarti nggak apa-apa, Iya. kan, Miss? Iya. Kalau di sini saya kembalikan ke kalian terkait dengan integritasnya ya, walaupun banyak sekali misalkan di sini sangat mungkin untuk
sharing jawaban. Kalau misalkan tadi via Word, berarti kan bisa tuh langsung di send kepada temennya gitu. Tapi di sini saya kembalikan integritas, saya kembalikan ke kalian gitu kan ya. Kalau saya biasanya kalau kayak gitu nulis tangan itu jauh lebih masuk untuk saya hafalkan sendiri daripada kita tadi kalau misalkan kita googling terus kita kopas terus kemudian kita atur aja di dalam Word itu biasanya sedikit yang bisa saya serap itu kalau saya. Tapi kalau misalkan mungkin di kalian punya teknik yang lain, misalkan habis googling, terus kalian masukkan di sana, terus kalian tuangkan kembali dalam bahasa kalian gitu kan, itu juga boleh. Gitu ya, bagus ya. Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak? Izin Miss lagi terkait. Iya. Berarti untuk kuis itu di pertemuan terakhir sebelum UAS itu terkait materi 7 pertemuan itu langsung dijadikan satu kan, Miss? Nanti teknisnya kalau misalkan kuis di saya sih sebenarnya ini ada beberapa udah saya siapin kuisnya. Kayaknya sih lebih enak misalkan gini, 2 chapter, terus nanti kita break dulu, nanti masuk lagi 2 chapter, terus break dulu. Kalau misalkan digabung semua, takutnya nanti pas lagi ngebuka itu berseliweran informasinya, jadi agak susah. Jadi misalkan nanti pertama itu kita masuk dulu untuk yang cost volume profit sama CBA. Nanti kalau sudah, baru terakhir nanti sisanya. Walaupun sebenarnya ada di sini evaluasi untuk full-nya ada, itu nanti saya siapkan terakhir aja. Jadi tekniknya nanti ya 2 chapter atau 3 chapter dulu. Terus habis itu break, nanti kita sekitar break setengah jam, nanti kita masuk lagi untuk nyiapin kuis yang berikutnya. Gitu ya, bagus ya. Ya, Miss. Untuk medianya pakai kuisis atau kertas biasa gimana, Miss? Kemarin sih ada saran dari lembaga disuruh nyoba LMS. Jadi pakai LMS itu katanya jauh lebih kelihatan terkait dengan misalkan antara si A sama si B itu ngejawabnya beda sekian detik gitu kan. Jadi di LMS itu udah langsung di scoring gitu. Jadi mirip-mirip kayak si Quizizz, cuma kan kalau Quizizz itu kan seperti kayak orang game. Karena di situ ada beberapa untuk kita eliminasi. Nah, kalau LMS itu kalau kemarin dari Pak Altaf dan juga Pak Sofan itu katanya sudah lebih powerful. Cuma saya belum mencoba nanti di LMS. Kalau misalkan di LMS-nya bisa kita pakai, bisa kita gunakan, nanti kita coba pakai LMS. Tapi kalau misalkan LMS-nya terkendala, ya berarti kita pakai Quizizz. Kalau untuk Quizizz saya udah siap, tapi untuk LMS-nya ini yang belum saya trial. Berarti sistemnya mungkin sama kayak sebelum UTS kemarin kan, Miss? Iya. Baik, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Sama-sama, bagus. Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, untuk sesi Zoom ini saya tutup dulu. Tapi kalau masih ada pertanyaan, nanti kita bisa saling chat di WhatsApp grup ya. Biar bisa kelihatan semua oleh teman-teman kalian. Jadi nanti chatnya di WhatsApp grup saja. Oke, saya tutup untuk sesi pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.